Midweek Worship Community spesial Christmas hari ini, dan kita akan menikmati sukacita Natal. Amin. Let's worship Him. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Syukur bagi Yesus. Haleluya. Gloria, Gloria, Engkau yang kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah turun ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan semata. Biar kehidupan kami juga boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di Natal tahun ini kami dapat mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendapatkan pesan Natal dari hamba-Mu. Tuhan, Kau akan menolong kami, memampukan kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan terus diberikan kekuatan yang baru lewat firman Tuhan yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Amin, amin, amin. Mitui Gosip Community, Anda bersuka cita pada hari ini? Amin. Tuliskan di kolom chat, di live chat. Ayo kita bersuka cita, katakan ayo kita bersuka cita. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yongki. Rejoice! Shalom jemaat MBW, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali di hari Natal ini boleh mengunjungi Bapak Ibu kembali. Saya Pendeta Yosua Yongki Wiranegara. Waktu video ini diambil sedang turun salju. Ini adalah salju pertama di tahun 2025, khususnya di area rumah saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti surat edaran yang saya terima dari PGI dan KWI bahwa tema untuk Natal tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Diambil dari kitab Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan yang diambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu sekalian, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran Yesus, tetapi merupakan pernyataan bahwa Allah turun ke dunia dan hadir di tengah-tengah keluarga manusia. Yesus lahir bukan di tengah-tengah keluarga kaya. Yesus lahir bukan di istana raja, di kerajaan atau istana negara, tapi Yesus lahir di tengah-tengah keluarga sederhana, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Ini menunjukkan bahwa karya keselamatan Tuhan bergerak dari dalam rumah, dari relasi keluarga sebelum meluas ke bangsa-bangsa. Nah, waktu saya merenungkan mengapa KWI dan PGI mengambil tema seperti ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, karena ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi atas keluarga orang yang percaya maupun yang belum percaya kepada Yesus, nah hari-hari terakhir ini semakin meningkat yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perselingkuhan, kemudian banyak juga kemudian yang berakhir dengan perceraian. Sekali lagi lebih banyak daripada tahun-tahun yang lampau. Nah, dari ayat pembacaan kita ini, yang pertama saya mau sampaikan berita Natal tahun 2025. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Juru mudi adalah orang yang ahli mengemudikan kapal. Juru masak adalah orang yang ahli memasak. Juru rawat adalah orang yang ahli merawat orang sakit. Pastor Gilbert Lumoendong seringkali berkata, banyak nabi, banyak gembala, banyak guru, banyak rasul, dan lain sebagainya.
tapi juru selamat cuma satu. Juru selamat adalah pribadi yang ahli menyelamatkan, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, butuh Tuhan untuk tolong menyelamatkan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ayat Alkitab tadi berkata, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Akar daripada segala kejahatan, akar daripada segala perselingkuhan, akar daripada segala kekerasan dalam rumah tangga, akar daripada segala perceraian, akar daripada segala kekacauan dalam keluarga, itu adalah dosa, D-O-S-A. Maka itu hanya Yesus yang bisa menolong umatnya untuk terlepas dari dosa, bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengizinkan Yesus untuk masuk hadir di dalam hidup kita, percayalah, apa yang menjadi pergumulan kita di dalam keluarga akan Tuhan tolong, akan Tuhan selamatkan. Saya adalah pelaku dosa itu. Saya bersama dengan istri dan anak-anak beberapa tahun yang lampau, hampir-hampir rumah tangga kami hancur dan tidak terselamatkan. Tetapi ketika kami mengizinkan Yesus untuk intervensi masuk dalam rumah tangga kami, akhirnya keluarga kami dipulihkan, ditolong Tuhan, diangkat Tuhan kembali. Saya punya teman Bapak Ibu sekalian, dia bercerita bagaimana saudaranya, khususnya kakak sulungnya, ketika kakak sulungnya ini masih berusia 2 tahun. Ini keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dari keluarga yang sederhana, profesinya adalah guru. Waktu itu ketika mendapatkan pertolongan sangat sulit, waktu tidak memungkinkan dan tidak mengizinkan, maka di tengah-tengah duka keluarga ini, maka si anak yang sedang sakit yang berumur 2 tahun itu dia berkata, "Papa, Mama, kenapa tidak berdoa kepada Tuhan Yesus?" Aneh bin ajaib, keluarga ini bukan keluarga Kristen. Entah dari mana anak ini mendapatkan bisikan seperti itu. Maka kemudian papa mamanya dia sayup-sayup tahu ada nama Yesus karena profesinya adalah guru. Dan kemudian karena anaknya minta untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, maka papa dan mamanya yang tidak mengenal Tuhan ini mulai berlutut dan dia mulai berdoa minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan ajaib, besok paginya ketika anak ini bangun tidur, ternyata sudah sehat walafiat. Kita punya tokoh nasional di Indonesia namanya Ciputra. Ciputra pernah bersaksi, dia bukan orang yang percaya. Bagaimana ketika dia dalam keadaan yang bangkrut, dia bilang begini, waktu jaya-jayanya itu uangnya dipakai 7 turunan tidak akan habis. Tapi waktu dia mengalami kebangkrutan, dia berkata 7 turunannya untuk membayar hutangnya tidak bakalan lunas. Waktu dia datang kepada Yesus, Yesus juru selamat itu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hidupnya dipulihkan, keluarga besarnya diselamatkan. Lebih daripada itu, keluarga Ciputra mendapat bonus daripada Tuhan. Keuangannya pun dipulihkan, bahkan sampai hari ini ketika beliau sudah jadi almarhum, perusahaannya masih ada dan jaya. Berita Natal tahun 2025. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Yesus itu sebagai penolong dalam kesesakan amat sangat terbukti. Ketika Maria dan Yusuf dia mau percaya kepada Yesus Kristus, maka keluarganya yang terancam dalam kehancuran, akhirnya Tuhan pulihkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berita Natal tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarganya, yaitu Matius pertama ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ketulusan hati menjaga keutuhan keluarga. Bersama saya ucapkan ketulusan hati. 2, 3, ketulusan hati. Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki
hati yang tulus. Apalagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, ada Allah Roh Kudus yang siap menolong dan membantu kita. Kalau Yusuf pada zaman itu belum dicurahkan yang namanya Roh Kudus, dia bisa hidup dengan tulus hati, apalagi kita. Orang yang tulus hati seperti Yusuf ini, maka dia tidak suka mencemarkan, dia tidak suka menjelek-jelekan orang lain. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa agar supaya hati kita dihuni, dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan juru selamat itu, sehingga kita itu memiliki hati yang tulus. Apa itu hati yang tulus? Hati yang tulus adalah hati di mana perkataan kita, perbuatan kita itu secara konsisten senada dengan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Apa itu ketulusan hati? Ketulusan hati adalah perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita yang secara konsisten, terus menerus selaras dengan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Orang yang tulus hatinya, sekali lagi, dia cinta akan perdamaian. Alkitab bilang ini begini, jangan pernah kita membalas jahat dengan jahat. Ada orang-orang jahat di sekitar kita, ada orang-orang berbuat kesalahan kepada kita, ada orang-orang yang berbuat dosa kepada kita. Biarlah mereka itu nanti Tuhan yang mengurus. Jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan berbuat dosa seperti mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang bagaimana ketulusan hati daripada Yusuf. Nah, bagaimana orang yang tulus hatinya waktu dia menghadapi konflik, dia tidak akan mengumbar sakit hatinya, bahkan mau menjelek-jelekan orang yang sedang berkonflik dengan dia, ya. Saya sebagai seorang manusia biasa, Bapak Ibu sekalian, seringkali miris ketika melihat di sosial media, Bapak Ibu sekalian, dipakai untuk memaki-maki orang, bahkan mengumbar kejelekan kesalahan orang. Itu namanya orang yang tidak tulus hati, dan mereka tidak sadar waktu dia menjelek-jelekan orang, itu sesungguhnya dia itu sedang menunjukkan siapa dirinya. Ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur itu pasti dituainya. Orang yang suka memfitnah, menjelek-jelekan orang lain, dia satu saat dia akan menuai daripada apa yang kita tabur. Yusuf dijelek-jelekan oleh istri daripada Potifar sampai Yusuf itu masuk ke penjara. Kenapa istri Potifar menjelek-jelekan yang namanya Yusuf? Yaitu agar perbuatan istri Potifar itu tidak diketahui. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekan kita, Bapak Ibu sekalian, artinya orang itu sedang berusaha menutupi kejelekannya diri sendiri, sehingga kita nggak bisa fokus kepada orang itu, tapi dia mulai mengalihkan agar kita fokus kepada orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berita Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dari Matius pertama ayat 20 dan 24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketaatan membawa terobosan. Di dalam Alkitab dikatakan begini, ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Kita melihat bagaimana Bapak Abraham ketika Tuhan bilang suruh keluar meninggalkan sanak saudaranya. Waktu dia taat, dia kemudian diberkati menjadi bangsa yang besar. Waktu Yosua masuk ke tanah Kanaan, dia harus menghadapi kota Yeriko dengan temboknya yang begitu kokoh. Tuhan memberikan strategi yang belum pernah dia dengar, yang belum pernah dia lihat, yang belum pernah dia alami. Strategi yang tidak masuk akal. Tetapi ketika Yosua mau mentaatinya, kita tahu tembok Yeriko diruntuhkan.
Waktu Petrus semalam-malaman sudah menjala ikan dan tidak ada hasilnya. Tetapi ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu, dan kemudian Petrus mentaatinya, maka jalanya pun penuh dengan ikan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, waktu Yusuf taat kepada suara Tuhan dan dia mengambil Maria menjadi istrinya, apa yang terjadi? Terobosan terjadi. Keluarganya dipulihkan, dan melalui keputusan daripada Yusuf ini, akhirnya lahirlah Yesus Juru Selamat itu yang menyelamatkan bangsa-bangsa, yang menjadi Juru Selamat atas dunia ini. Hari ini melalui berita Natal ini, Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, datanglah kepada Yesus, bahwa Allah hadir ke dunia ini yang pertama untuk menyelamatkan keluarga kita. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Yang kedua, pentingnya memiliki hati yang tulus. Dan yang ketiga, pentingnya untuk kita taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat MWW dimanapun mereka berada. Kami tahu inilah jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Biar di perayaan Natal tahun 2025 Engkau hadir di dalam keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mujizat boleh terjadi, keselamatan terjadi, breakthrough terjadi, terobosan terjadi dalam keluarga anak-anak-Mu. Kami berdoa memberkati Tuhan, selain keluarga mereka, keluarga besar mereka pun menjadi orang yang percaya. Berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati mata pencarian keuangannya, berkati pendidikan anak-anaknya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Allah Immanuel menyertai kita semuanya. Haleluya. Biarlah Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, mari kita sambut Raja Mulia. Dia adalah Raja Damai, dan biarkanlah damai sejahtera itu tinggal di dalam kehidupan kita semua. Amin. Merry Christmas. Shalom buat teman-teman semuanya. Jangan lupa menyembah bersama-sama Midweek Worship Community yang akan ditayangkan setiap hari Jumat, dan itu hanya untuk di bulan Desember aja. Oke, jangan lupa sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan sekali lagi Merry Christmas buat semuanya. Selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026 kepada Midweek Worship Community. Kiranya program ini senantiasa menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan dan memberkati lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Pastor Nathan dan Pastor Yuni dan seluruh sahabat Midweek Worship dimanapun berada. Saya Pastor Eka Mariani bersama teman-teman dari City Blessing Church Carlton, California mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hey guys, this is from Hartwell Professional Audio. We are here wanting to say Merry Christmas and Happy New Year to MWW community. May the miracle of Christmas fill your heart with peace and joy, and may the new year bring blessings and growth. Once again, Merry Christmas and Happy New Year! Bye-bye! Indonesian National Ship Owners Association atau INSA
merupakan satu-satunya asosiasi perusahaan pelayaran di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Maritim nomor DP10-7-9 pada tanggal 6 September 1967. Sesuai dengan visi INSA sebagai infrastruktur pembangun perekonomian serta alat pemersatu bangsa dan negara, Dewan Pengurus Pusat beserta Dewan Pengurus Cabang INSA yang tersebar di lebih dari 50 wilayah di Nusantara tidak pernah berhenti berperan aktif dalam mendukung kemajuan dunia kemaritiman, khususnya bidang pelayaran niaga di Indonesia. Rekam jejak INSA terus terukir untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang jaya sebagai negeri maritim. Andhika Group is a company based on strong family values, has strived for more than 50 years, have been providing professional shipping services, such as ship chartering, ship management, ship agency, and ship operator. We are determined to provide quality shipping services and are very proud to be leading shipping and logistics services company in the region. Our goal is to become a caring and reliable business partner for anyone who requires our services. In other words, we are building Andhika into a world-class sea transportation provider, and as well as a trusted and preferred provider is sea transportation and related logistics services for the benefit of all stakeholders. At Andhika, we always try to meet all of our partners with quality sea transportation and related logistics services by continuously developing our people and organization competence while practicing prudent business conduct based on strong family values and professionalism. Our long partnerships with various clients are built from strong family values and professionalism. Profesional, efektif, disiplin, upaya loyalitas inovatif, kembangkan layar, arungi samudra bersama Temas. Temasian, kita peduli selamanya, bangga dalam spirit kerjasama. Temas, together build the nation. Di balik setiap roda yang berputar, di sepanjang jalan yang penuh tantangan, dan di setiap lautan yang bergelora, ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menjaga pergerakan tetap lancar dan berdaya. Kekuatan itu bernama Pelumas, sang penjaga kehidupan mesin yang merawat, melindungi, serta memberi daya untuk setiap perjalanan. PT Supra Indolup Prakasa, sebagai distributor resmi ExxonMobil Lubricant Indonesia, hadir membawa energi yang tak hanya menggerakkan mesin, tetapi juga kehidupan melalui rangkaian produk pelumas terbaik. Dengan selalu mengandalkan ketepatan dan kecepatan waktu, kami yakin bahwa kami mampu memberikan pelayanan yang selalu dibutuhkan oleh pelanggan. Untuk menjawab kebutuhan pasar dalam negeri dan menjangkau setiap kota, kami telah menyiapkan stok poin yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap tetes pelumas yang kami distribusikan adalah komitmen kami terhadap kualitas, keamanan, serta kepuasan pelanggan. Bersama kami, kualitas adalah janji, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan.
Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Sudah siap belum untuk memilih sekolah dasar terbaik untuk pelatih tercinta? Yuk kenalin, ini SDS rumah kita. Bukan cuma tempat yang menyenangkan, tapi juga penuh makna. Di sini anak-anak belajar di ruang kelas yang nyaman dan juga ber-AC. Juga mengenal teknologi sejak dini melalui pembelajaran TK dan berkembang melalui berbagai macam eskul yang sangat seru, termasuk marching band yang menjadi favoritnya.